Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kantor PDIP hari ini banjir karangan bunga berisi dukungan gulirkan hak angket. Nampaknya yang saya katakan tadi bahwa PDIP agak maju mundur terkait dengan hak angket ini begitu kan. Ini gimana coba? Apakah takut konsekuensi begitu kan ya? Apakah takut seorang Jokowi akan membongkar semua ini begitu kan? Karena nampaknya Pak Jokowi sudah tahu kelemahan dari seorang PDIP. Semakin PDIP semakin diam, maka bukan tidak mungkin Pak Jokowi akan membongkar habis-habisan di situ begitu kan. Lantas apa yang harus kita lakukan dari seorang PDIP? Apakah kena tersandra atau apa begitu? Tapi yang jelas PDIP harus bangkit ya menggunakan hak angket. Simpatisan dari belakang seorang PDIP itu banyak begitu yang setuju terkait dengan hak angket. Maka saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa PDIP kalau tidak menggaungkan hak angket akan kehilangan momen ya sejarah ini begitu kan. Ya, yang namanya politik ya tidak tahu kita begitu kan. Tapi yang jelas menurut saya pribadi rugi besar ketika PDIP nanti begitu tidak gabung atau tidak menggaungkan hak angket. Karena apa? Karena jalan satu-satunya hak angket itu kan menemukan titik temu bagaimana nuansa-nuansa kecurangan yang ada selama ini begitu kan. Dugaan-dugaan kecurangan selama ini. Ini karangan bunga banyak sekali di situ begitu kan. Ayo ya PDIP berani nggak? Oposisi bisa yuk katanya begitu kan ya. Apakah PDIP takut? Padahal kita di belakangnya katanya begitu kan. Ya, banyak muncul narasi-narasi sekarang ini. Kalaupun PDIP beneran oposisi, setidaknya sudah paham cara main mastermind di belakang Jokowi. Jadi sebenarnya begitu kan ya, hak angket ini dari seorang PDIP masih ditunggu dari 01 sebenarnya. Kalau PDIP yang justru setengah hati berarti diduga keras PDIP juga bagian dari desainer ya. Artinya ada konspirasi begitu kan. Sejak awal memang dukung Ganjar setengah hati saja. Semua sudah di bawah ketiak Jokowi. Jadi relevan ucapan Jokowi, kalian hebat jika bisa mengalahkan saya. Mungkin sudah tahu begitu kan ya. Artinya apa? Artinya orang-orang Pak Jokowi yang ada di PDIP itu begitu kan. Mungkin masih ada sebenarnya. Tapi untuk diungkapkan ke publik ya yang namanya di berbagai cara, intelijen dan sebagainya bisa saja terjadi begitu kan. Karena Pak Jokowi itu politiknya itu tidak bisa ditebak. Jangan-jangan kader PDIP sendiri di dalamnya masih mendukung seorang Jokowi. Bisa saja begitu kan. Karena apa? Surat suaranya paling kecil ya. Terus kemudian suara di parlemen paling tinggi itu kenapa begitu? Kok bisa seperti itu? Tidak sinkron yang ada di bawah begitu. Sehingga kalau hak angket benar-benar terjadi, wah ini luar biasa begitu kan. Bahkan ya saya selalu beropini paling benar sendiri ya, dan semua salah di pandanganmu. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Tujuan akhir angket itu apa sih? Apakah bisa membatalkan pemenangan pemilu? Tidak bisa sebenarnya. Cuma mencari dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini sebagai bentuk rakyat Indonesia mengawal pemilu begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau masyarakat menginginkan dengan adanya hak angket silakan terlebih dahulu begitu kan ya, untuk menunjukkan dan bisa mengawal sebagai wakil rakyat di situ begitu. Bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah. Jangan-jangan nanti kalau teriak-teriak PDIP begitu kan ya, nanti Harun Masiku bisa datang secara tiba-tiba. Pak Jokowi kan pasti tahu begitu kan bagaimana di dalamnya. Terus kemudian seolah-olah PDIP tersandra begitu kan ya, dengan adanya kasus-kasus besar misalnya seperti Harun Masiku dan sebagainya. Jadi saya kira sampai hari ini kita lihat saja nanti apakah PDIP tetap menggaungkan hak angket atau tidak. Tapi yang jelas ini momen dari seorang PDIP sendiri begitu untuk menggaungkan hak angket begitu kan. Bahkan ini kantor PDIP banjir karangan bunga berisi dukungan gulirkan hak angket ya. Maka kita harus benar-benar dilakukan. Tapi nampaknya Bu Mega sampai saat ini masih belum kelihatan bagaimana begitu kan. Kantor Dewan Pimpinan Pusat ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP banjir kiriman ya karangan bunga dari masyarakat hingga komunitas pada hari Sabtu. Karangan bunga tersebut terlihat ya memenuhi area pintu masuk kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
Kebanyakan isi dari karangan bunga tersebut adalah ajakan dan hubungan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. PDP juga ya didorong menjadi partai oposisi usai pemilihan umum 2024. Terdapat juga karangan bunga yang bertuliskan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum PDP Perjuangan Megawati Soekarno Putri karena dinilai telah ya terus menjaga konstitusi dan demokrasi. Bahkan pihak yang mengirimkan karangan bunga tersebut diantaranya alumni ITB Revolusioner, ya komunitas Utan Kayu dan Gerakan untuk Nusantara. Bahkan ya mereka mengatakan ayo Bu Mega lawan penjahat bansos dan demokrasi. Lantas Bu Mega bagaimana begitu kan? Ini bahkan PDP menjadi trending begitu hari ini. Kenapa PDP agak maju mundur? Apakah dukungan kepada Ganjar setengah hati atau memang bagaimana begitu kan? Artinya apakah ada di dalamnya Jokowi dengan Ibu Megawati masih intens berkomunikasi? Nah, itu yang perlu dipertanyakan hari ini begitu kan. Jangan-jangan ya bisa saja terjadi begitu. Tapi kalau memang hak angket mau digaungkan, ayo kan kira-kira seperti itu begitu kan. Ini masih nunggu sebenarnya. Maka yang terjadi selama ini begitu kan, hak angket kalau benar-benar digunakan ya kita harus ada di dalamnya begitu sebagai bentuk bahwa hal-hal yang dilakukan oleh 01 dan 03 kalau ingin gaungkan hak angket ya silakan. Tapi Nasdem katanya kabarnya ya tidak akan menunggu PDIP begitu kan. Ini kan PDIP tidak kompak di situ begitu. Bahkan pihak yang mengirimkan karangan bunga tersebut diantaranya alumni ITB. Ayo Bu semangat katanya. PDIP bismillah oposisi. Terima kasih Bu Mega untuk terus menjaga konstitusi meski dihianati. Tulis ya Nong Darol Mahmada. Pendukung PDP terus menjaga demokrasi dan memantau pelaksanaan ya HAM masa lampau dan masa kini. Bahkan terima kasih Bu Mega tegak lurus dengan konstitusi ya. Ini komunitas Utan Kayu. Sampai segitunya begitu karangan-karangan bunga sebegitu banyaknya begitu kan. Artinya kalau memang tidak ada nuansa dugaan kecurangan, dibiarkan saja hak angket ini, PDP tidak ikut-ikutan. Wah, ini gimana begitu kan ya? Apakah mereka jelas menjadi oposisi atau koalisi begitu kan? Jadi ya, karena memang ketua umum partai itu mungkin masih menjalin komunikasi begitu. Saya tidak tahu persis begitu, tapi yang jelas ya mereka mau berkomunikasi sebenarnya begitu kan. Nampaknya hal-hal seperti ini Surya Paloh terang-terangan kok di depan publik bahwa menggaungkan hak angket, tetap mendukung hak angket begitu. Kader-kader mereka juga sama. Mulai dari PKS, PKB, Nasdem sudah lantang hak angket. Lantas bagaimana? Kita tunggu saja PDP dan P3 ini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Raya Dini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat Ini.